Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial penggunaan asesmen adaptif berbasis AI di Universitas X. Dalam kurang lebih 5-7 menit ke depan, kita akan mempelajari cara kerja sistem, bagaimana menggunakannya, serta manfaat praktisnya bagi dosen dan mahasiswa. Mari kita mulai. Asesmen adaptif adalah jenis penilaian digital yang menggunakan artificial intelligence untuk menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan jawaban mahasiswa. Jika mahasiswa menjawab dengan benar, maka sistem memberikan soal yang sedikit lebih menantang. Jika salah, sistem akan menampilkan soal yang lebih mudah atau lebih setara. Dengan cara ini, setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman ujian yang personal sesuai kemampuan masing-masing. Hasil akhirnya jauh lebih akurat dalam mengukur kompetensi karena tidak hanya melihat benar salah, tetapi juga kemampuan aktual di berbagai level kesulitan. Selanjutnya, bagi dosen, asesmen adaptif memberikan sejumlah manfaat, yaitu yang pertama, evaluasi yang lebih akurat karena setiap mahasiswa diuji sesuai kemampuan individual. Yang kedua, karena laporan otomatis dan detail, menampilkan area kuat, area lemah, dan kemampuan pada level setiap kesulitan. Yang ketiga, data real time untuk melakukan intervensi pembelajaran yang tepat sasaran. Yang keempat, menghemat waktu koreksi karena sistem menilai dengan cepat dan akurat. Sementara bagi mahasiswa, manfaat mencakup yaitu yang pertama, pengalaman ujian yang lebih adil dan personal. Jika tidak merasa soal terlalu sulit atau mudah. Yang kedua, feedback langsung, sehingga mahasiswa bisa melihat kompetensi mana yang bisa dikuasai dan mana yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, motivasi belajar meningkat karena perkembangan yang ditampilkan secara visual. Dengan kata lain, ini membantu dosen dalam teaching improvement dan membantu mahasiswa dalam self-regulated learning. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana cara menggunakan asesmen adaptif ini. Yang pertama, masuk ke LMS Universitas. Bagi dosen maupun mahasiswa, masuk seperti biasa ke akun LMS. Dosen memilih menu Adaptive Assessment Creator, sedangkan mahasiswa memilih Adaptive Test. Yang kedua, bagi dosen, membuat bank soal. Klik Create New Adaptive Assessment, lalu selanjutnya unggah atau klik soal, kemudian beri label tingkat kesulitan, mudah, sedang, atau sulit. Yang selanjutnya tentukan kompetensi yang diukur, atur waktu dan jumlah maksimum soal. Sistem AI akan menyusun pola adaptif otomatis, jadi dosen tidak perlu memprogram alurnya sendiri. Oke, yang ketiga, mahasiswa mengerjakan ujian. Bagi mahasiswa itu mengerjakan ujian. Yang pertama itu klik mulai tes. Yang kedua, kerjakan soal satu persatu. Lalu selanjutnya perhatikan bahwa tingkat kesulitan akan berubah setiap soalnya sesuai jawaban. Lalu selanjutnya setelah selesai, mahasiswa langsung menerima umpan balik awal. Yang keempat, melihat laporan. Dosen mendapatkan dashboard kelas meliputi, yaitu sebaran kemampuan, kompetensi yang banyak salah, rekomendasi tindakan pembelajaran. Untuk mahasiswa mendapatkan laporan personal meliputi level kemampuan, progres belajar, dan rekomendasi materi yang perlu dipelajari. Oke, berikutnya contoh nyata bagaimana data asesmen adaptif dapat digunakan. Misalnya dalam mata kuliah statistik dasar, hasil dashboard menunjukkan bahwa 60% mahasiswa kesulitan pada materi uji hipotesis. Lalu, 25% kesulitan pada probabilitas dasar, 15% telah menguasai kedua materi. Dari sini dosen dapat mengadakan sesi remedial khusus untuk topik yang paling banyak salah, lalu memberikan latihan tambahan bagi mahasiswa yang berada pada kategori kemampuan rendah. Selanjutnya, menyiapkan materi lanjutan bagi mahasiswa yang sudah unggul. Contoh untuk mahasiswa self-evaluation. Misalnya untuk mahasiswa bernama A, melihat bahwa kemampuan pada level dasar sangat baik, tetapi kemampuan pada soal tingkat lanjut masih rendah. Dengan laporan tersebut,
mahasiswa A dapat fokus belajar pada area yang belum dikuasai dan memantau perkembangan di tes berikutnya. Dengan demikian, asesmen adaptif bukan sekadar ujian, tetapi alat pembelajaran. Beberapa tips agar proses berjalan optimal itu untuk dosen. Yang pertama, gunakan variasi soal di setiap tingkat kesulitan. Selanjutnya, pastikan kompetensi terpetakan jelas. Berikutnya, baca laporan dashboard untuk menentukan tindak lanjut perkuliahan. Sedangkan untuk mahasiswa, jangan khawatir jika soal berubah tingkat kesulitannya. Lalu fokus pada pemahaman, bukan menebak. Gunakan laporan hasil sebagai panduan belajar. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Selamat mencoba dan semoga inovasi ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di kampus kita. Kalau begitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.